Luasan pertanian padi di lahan Desa Hayup ini tidak begitu luas jika dibandingkan dengan beberapa tempat di kecamatan di Kabupaten Tabalong. Mengingat daerah ini adalah daerah perkebunan karet sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang. Meski sekarang sebagian beralih perkebunan sawit milik PT Astra Agrolestari, namun ada juga yang masih bertahan. Lahan lebak yang bisa ditanami padi oleh petani bisa dengan memanfaatkan mengolah aliran sungai kecil dengan sebutan irigasi manual. Untuk menanam padi unggul 3 kali tanam dalam setahunnya dengan varietas IP 200 dan Rajawali untuk kebutuhan pangan mereka. Bibit yang saya tanam sekarang ini bibit rojolele Pak bilangnya. Untuk 3 kali tanam ini yang ketiganya ini. Kalau seluruhannya kan ini kelompok Pak ya, 3 hektaran. Bahwa di belakang kita ini ada areal pertanaman padi IP 300 yang sudah mulai menguning ini varietas rojolele. Tetapi yang di belakang sana itu ciliwung. Itu baru sekitar 1 bulan pertanaman. Sehingga nanti diperkirakan di akhir September sudah panen Pak yang sana Pak. Dalam 1 tahun 3 kali tanam Pak. Jadi ini yang ketiga. Kalau dalam pertanaman 1 tahun lokasi Hayup ini ada 67,9 hektar. Jadi pada kegiatan di musim penghujan itu full 67,9 hektar itu tertanam semua. Demikian Pak, terima kasih. Jadi pengawalan kami itu adalah tergantung lokasi, tergantung bibit yang dipakai, dan disitulah nanti ada dampak hama atau penyakit yang timbul. Apalagi dengan kondisi sekarang ini kan di kemarau basah ini banyak sekali hama atau penyakit yang muncul, terutama sekarang ini wilayah Harwa ini kayak yang kita dapati itu yaitu hama tikus, kemudian ulat gerayak, penggerik batang, dan juga ada sini kan penyakit namanya penyakit blas. Tapi semua itu sudah kita identifikasi, sudah kita laporkan ke dinas. Nah, tindakan-tindakan itu jadi sudah kita kawal semuanya, semoga ini aman karena yang kita kawal ini adalah wilayah yang merupakan potensinya sangat baik, baik potensi desanya ataupun masyarakatnya memang ingin menanam atau ingin bertani secara baik, makanya bisa di sini menanam IP 300. Sedangkan untuk peternakan sapi Desa Hayup patut untuk dikembangkan pada skala besar, mengingat pakan dan ketersediaan bahan makanan sapi cukup tersedia. Ditambah lagi kelompok peternak di Desa Hayup sudah berpengalaman mengembangkan sapi pedaging jenis Limosen dan peranakan Onggole dan Simental sehingga kedepannya bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di Kabupaten Tabalong. Saya dulunya awalnya mendapat permodalan dari pemerintah juga sekitar 7 tahun yang lalu. Mendapat uang sebesar 52,5 juta. Saya belikan sapi 3 ekor. Terus selama itu saya ragu terus, sekarang jadi 8 ekor. Harapan saya kepada pemerintah ya, saya minta penambahan modal kalau bisa itu. Penyakit jarang Bang, Pak. Belum pernah Bang, cuma kalau jualnya itu ke Jagal Bang nasi Mbak, ke Tanjung. 3 bulan kali jual. Jadi sangat potensial sekali dan ini sudah banyak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada keluarga tani. Karena satu harga sapi limosin itu bisa di atas 30 ya. 30 sampai 50 juta, Pak. Sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama anggota kelompok tani sangat banyak memperoleh keuntungan. Kemudian himbauan kepada pemerintah atau harapan bahwa seyogyanya hendaknya nanti kelompok tani Sangkis ini karena sudah berpengalaman dalam beternak sapi sehingga bisa ditumbuh kembangkan dengan bantuan permodalan yang lebih intensif lagi.
Di tengah belum stabilnya harga karet, untuk meningkatkan pendapatan petani, BPP Kembang Kuning mengadakan diversifikasi pertanian lewat pengembangan hortikultura. Beberapa jenis komoditi petani Desa Hayup lewat kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Upau dan Kecamatan Haruai, mulai mengembangkan tanaman tomat, cabai, dan bawang merah pada skala yang besar. Hal itu bisa dilakukan dengan menanam di lahan karet muda untuk tanaman cabai keriting, mengingat usia tanamnya tidak begitu lama. Dan sebagian masyarakat lainnya menebang lahan yang sudah tua dan beralih kepada tanaman hortikultura lainnya. Mantap. Untuk pengembangan ke depan di bidang hortikultura, Desa Hayup memang patut dikembangkan mengingat banyaknya ketersediaan pupuk kandang yang dihasilkan oleh peternak sapi, sehingga menjadi suatu kemudahan buat petani hortikultura dalam ketersediaan pemupukan dan tidak menggunakan pupuk organik, serta jalan usaha tani yang perlu penanganan secara serius. Dari berbagai potensi pertanian Desa Hayup, TV Tabalong melaporkan.